Three, two, one. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, teman-teman semua nih, gimana nih kabarnya hari ini? Kami harap semua teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan baik-baik saja ya, apalagi nih di zaman pandemi sekarang ini. Semoga teman-teman semua bisa jaga kesehatan selalu ya. Kemudian, alhamdulillahirrabbilalamin, berkat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala nikmatnya, sehingga kami bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Salawat beserta salam senantiasa kami curah limpahkan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai sang revolusioner yang telah membimbing kami dari zaman kejahilian hingga ke zaman sekarang ini. Nah, baik teman-teman semua, tidak lupa pula dari kelompok kami nih mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Selvi Fauzar, yang telah memberikan kepada kami tugas mata kuliah dari e-commerce yang akan kami bahas tentang infrastruktur bisnis. Nah, pasti nih banyak nih teman-teman semua nih nanya nih, gimana sih belajar di zaman new normal ini, gimana sih caranya kita bisa paham, nah gimana sih caranya kita bisa belajar tapi nggak sering ketemu. Pasti nanya nih di benak kalian gimana gitu kan. Nah, melalui video ini, video edukasi pembelajaran ini, kami akan berbagi kepada teman-teman semua sekaligus saling belajar, mengajak teman-teman memahami apa itu infrastruktur bisnis. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini saya Rafiza Trirahayu sebagai moderator dari kelompok kami yang akan membahas materi pada hari ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Rafiza Trirahayu, yang kedua ada Herda Akmaliana, ketiga ada Sari Maharani, keempat ada Siska Dewi, dan yang terakhir ada Daniel Halomuan Sinaga. Nah, teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu nih, langsung saja kita mengetahui apa sih itu infrastruktur bisnis. Nah, teman-teman semua, sebelumnya sudah saya katakan bahwa sebelum kita mengenal lebih dalam lagi apa itu infrastruktur e-bisnis, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan infrastruktur bisnis itu. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa yang dimaksud dengan infrastruktur e-bisnis itu sendiri. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis. Untuk siapa? Untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Nah, teman-teman semua, patut kalian ketahui bahwa infrastruktur e-bisnis yang memadai merupakan hal yang sangat penting untuk semua perusahaan yang mengadopsi e-bisnis, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas. Nah, teman-teman semua, ada dua komponen yang termasuk dalam infrastruktur e-bisnis. Yang pertama ada technical e-bisnis infrastruktur, itu yang tergolong di dalam itu ada hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama. Nah, kemudian yang kedua ada human e-bisnis infrastruktur, yang tergolong di dalam itu ada keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma, dan pengetahuan. Patut kalian ketahui, teman-teman, dari kedua komponen infrastruktur itu digabungkan akan menghasilkan layanan e-bisnis secara khas di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Jadi nggak sama ya, di setiap perusahaan pastinya memiliki inovasi-inovasi tersendiri. Nah, layanan e-bisnis ini menyediakan fondasi bagi pertukaran komunikasi dan informasi di seluruh organisasi dan untuk pengembangan dan implementasi aplikasi bisnis pada saat ini dan masa yang akan mendatang. Teman-teman semua, contohnya nih, kalian memiliki perusahaan. Nah, maka jika perusahaan itu memiliki infrastruktur e-bisnis, maka perusahaan tersebut, perusahaan kalian itu akan bisa melakukan inovasi terhadap proses bisnis, meningkatkan kemampuan pengembangan sistem untuk mendesain dan membangun sistem yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan kalian tersebut. Nah, oleh karena itu,
infrastruktur bisnis harus memiliki karakteristik berupa connectivity, compatibility, dan modularity, serta memiliki personel IT yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Herda Akmaliana menyambung dari materi saya tadi. Jadi, agar infrastruktur e-bisnis berjalan dengan baik, maka infrastruktur e-bisnis harus mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama yaitu connectivity. Connectivity adalah konsep untuk semua pengguna, area fungsional, dan aplikasi perusahaan, sehingga berdampak pada perluasan implementasi aplikasi tersebut. Informasi yang dibagi oleh pengguna pun disediakan oleh berbagai aplikasi di perusahaan tersebut, sehingga aplikasi yang digunakan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu compatibility. Compatibility adalah kemampuan untuk membagikan berbagai informasi melalui komponen-komponen teknologi di dalam perusahaan secara menyeluruh. Nah, compatibility ini membantu perusahaan untuk memberdayakan karyawan, menghasilkan data yang berisi informasi, serta ketersediaan pengetahuan di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada modularity. Modularitas akan memberikan kemampuan bagi suatu perusahaan untuk membangun aplikasi baru dengan cepat dan memodifikasi aplikasi existing berdasarkan konsep di mana aplikasi perangkat lunak lebih mudah digunakan atau dikelola ketika rutinitas yang dibutuhkan dilaksanakan dengan menggunakan modul terpisah. Lalu yang terakhir yaitu high skill IT personil. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting bagi implementasi aplikasi. Profesional ini mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya IT yang dimiliki perusahaan dan teknologi lain di luar perusahaan. Profesional IT ini juga memiliki pengetahuan mengenai bisnis proses perusahaan yang digunakan untuk menerapkan aplikasi baru maupun aplikasi bisnis existing yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Nah, makanya karakteristik terakhir ini adalah karakteristik yang sangat-sangat penting dalam perusahaan yang menggunakan e-bisnis. Lalu, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai komponen dalam e-bisnis. Komponen-komponen dalam e-bisnis terdiri dari 4. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu LAN atau Local Area Network. LAN ini semacam sistem komputer dan peralatan lainnya. Contohnya, printer yang lokasinya dekat antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam LAN ini memiliki konfigurasi. Ada 3 konfigurasi dalam LAN, yaitu konfigurasi bintang, cincin, dan bus yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Komponen kedua yaitu WAN atau Wide Area Network. Nah, WAN ini mencakup wilayah geografis yang luas dan seringkali global. Nah, dalam WAN terbagi menjadi 3, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan terdistribusi. Yang pertama yaitu sentralisasi. Seperti namanya, maka semua terminal dan peralatan dihubungkan dengan komputer perusahaan. Nah, di sini komputer perusahaan sebagai pusat dari segala kegiatan. Lalu yang kedua yaitu desentralisasi. Nah, dalam konfigurasi ini setiap unit departemen memiliki komputer dan LAN tersendiri. Di sini komputer perusahaan bukanlah pusat dari segalanya. Mereka mempunyai komputer dan LAN mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada terdistribusi. Nah, terdistribusi ini merupakan gabungan dari konfigurasi sentralisasi dan desentralisasi. Jadi, dalam konfigurasi terdistribusi ini, setiap lokal memiliki
komputer yang menangani proses lokal mereka sendiri. Komponen ketiga yaitu VAN atau Value Added Network. Nah, VAN ini adalah nilai tambah dari jaringan, dominan, atau wilayah pemasok transmisi yang mencakup layanan pertukaran data elektronik, email, dan layanan informasi. Dan yang terakhir dalam komponen e-business adalah internet. Internet yaitu jaringan internasional komputer atau jaringan-jaringan yang lebih kecil yang saling berhubungan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska Dewi. Kepada Siska Dewi, kami persilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi LAN yang mempunyai 3 ciri dasar. Yang pertama ada konfigurasi bintang, dan kedua ada konfigurasi cincin, dan yang terakhir ada konfigurasi bus. Konfigurasi bintang. Dalam konfigurasi bintang ini, setiap peralatan secara langsung terhubung dengan server pusat. Jadi, seluruh komunikasi antara peralatan dikendalikan dan dikirim melalui server pusat. Konfigurasi bintang ini adalah cara termahal untuk membangun LAN karena membutuhkan banyak sekali kabel untuk menghubungkannya. Akan tetapi, keunggulan utamanya adalah apabila salah satu titik sedang gagal atau down, kinerja jaringan yang lainnya atau jaringan selebihnya tidak terganggu. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi cincin. Pada konfigurasi cincin ini, setiap titik secara langsung terhubung dengan 2 titik lainnya. Ketika sebuah pesan melalui cincin tersebut, setiap titik akan memeriksa judul paket untuk menetapkan apakah data tersebut ditujukan bagi titik berkait atau tidak. LAN yang dikonfigurasikan cincin mempergunakan software yang disebut dengan token. Token ini berfungsi untuk mengendalikan aliran data dan mencegah tabrakan. Jadi, token secara terus-menerus beroperasi di sepanjang cincin. Jadi, titik-titik lainnya harus menunggu hingga pesan yang dikirim sampai pada tujuannya, dan token tersebut bebas kembali sebelum mereka dapat mengirim data. Apabila hubungan dalam cincin rusak, jaringan tersebut dapat berfungsi, akan tetapi lebih pelan, yaitu dengan cara mengirimkan seluruh pesan ke arah yang berbeda. Jadi, bisa kita lihat bahwa konfigurasi cincin dan konfigurasi bintang ini jelas perbedaannya. Kalau di konfigurasi bintang ini tersebut, kalau misalnya ada salah satu titik yang down, kinerja jaringan yang lainnya tidak terganggu. Tetapi kalau di konfigurasi cincin, apabila ada suatu kerusakan jaringan atau jaringan tersebut atau jaringan dalam cincin tersebut rusak atau hubungannya rusak, maka jaringan tersebut masih bisa berfungsi, akan tetapi lebih pelan. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasi bus. Dalam konfigurasi bus, setiap peralatan dihubungkan dengan saluran utama atau yang disebut dengan bus. Pengendali komunikasi didesentralisasi melalui jaringan bus. Konfigurasi bus ini mudah untuk diperluas dan lebih murah untuk dibuat daripada konfigurasi bintang. Akan tetapi, kinerjanya akan menurun apabila jumlah titik yang dihubungkan meningkat. Kemudian yang selanjutnya adalah intranet. Intranet adalah LAN atau Local Area Network atau WAN, Wide Area Network, korporat yang menggunakan teknologi internet dan terlindung keamanannya oleh firewalls, perusahaan, atau semacam server yang mengendalikan akses pada jaringan bersangkutan. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa intranet ini menghubungkan berbagai server, klien, database, dan program aplikasi seperti ERP, Enterprise Resource Planning. Meskipun intranet dikembangkan dengan protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang sama dengan internet, intranet beroperasi sebagai jaringan pribadi dengan akses yang terbatas. Jadi hanya karyawan yang berotorisasi yang dapat menggunakan. Intranet ini
hanya terbatas pada informasi yang penting bagi perusahaan dan umumnya berisikan informasi eksklusif, sensitif, dan sangat rahasia. Karena firewall dapat melindungi intranet dari akses luar yang tidak berotorisasi, maka internet bisa digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar karyawan, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lain yang tentu saja harus berotorisasi atau berhak mengaksesnya. Karena intranet bisa diakses melalui internet, maka tidak dibutuhkan tambahan implementasi jaringan khusus di luar itu. Konektivitas yang terbuka dan fleksibel ini merupakan kapabilitas dan keunggulan utama dari intranet. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sari Maharani. Kepada Sari Maharani, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya extranet atau extended internet adalah suatu jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP untuk menghubungkan berbagai internet pada lokasi yang berbeda. Misalnya, suatu perusahaan ingin bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Melalui jaringan ini, kedua belah pihak bisa mengikuti perkembangan atau progres yang dilakukan perusahaan tersebut dengan transmisi extranet yang disambungkan ke internet. Tetapi seringkali muncul masalah menyangkut keamanan dan privasi transmisi. Tetapi masalah tersebut bisa diatasi dengan menciptakan semacam terowongan atau tunnels atas aliran data secara aman dengan menggunakan kriptografi dan algoritma otorisasi. Kriptografi di sini adalah teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur ekspresi data. Selanjutnya, arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis adalah gambaran bentuk atau model baru yang terpusat dalam hal untuk mewujudkan fungsi proses pada e-bisnis. Dalam membangun arsitektur e-bisnis, maka dibagi fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Jadi, arsitektur e-bisnis di sini berhubungan dengan bentuk desain yang ada dalam e-bisnis. Kemudian protokol e-bisnis. Protokol e-bisnis merupakan suatu kumpulan aturan-aturan yang memungkinkan komputer satu dapat berhubungan dengan komputer lainnya. Maksud dari aturan-aturan di sini yaitu aturan yang melibatkan tata cara bagaimana agar komputer bisa saling berkomunikasi. Biasanya berupa bentuk model komunikasi waktu saat berkomunikasi dan barisan pemeriksaan error saat transmisi data dan lain sebagainya. Kemudian website e-bisnis. Dalam berbagai inisiatif e-bisnis, website kerap memegang peranan yang sangat penting. Di satu titik ekstrem, peranan website sangat berupa sebuah brokerware, namun di satu sisi yang lain, fungsi dan peranan website dapat memegang peranan yang sangat krusial. Peranan website sangat diperlukan bagi perusahaan, di mana ada 4. Yang pertama itu sebuah website merupakan representasi perusahaan di dunia maya. Dalam kata lain, keseluruhan aset fisik yang ada direduksi menjadi sekumpulan informasi digital yang dapat diakses oleh siapa saja di dunia ini. Yang kedua itu sebuah website merupakan kenalan akses atau akses channel yang menghubungkan perusahaan dengan stakeholder seperti supplier, pelanggan, pemerintah, masyarakat, atau mitra bisnis lainnya.
Kemudian yang ketiga, sebuah website merupakan tempat di mana perusahaan menawarkan produk dan atau jasanya kepada para calon pelanggan yang memiliki akses ke internet. Dan disinilah tempat di mana transaksi jual beli antara dua belah pihak terjadi. Dan yang keempat itu, sebuah website merupakan tempat di mana berbagi komunikasi dapat saling berinteraksi, membagi informasi dan pengetahuan kepada orang lain secara bebas dan terbuka. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan disampaikan oleh Daniel Halamuan. Kepada Daniel dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya infrastruktur bisnis dan strategi bisnis perusahaan. Keselarasan strategi di bisnis terhadap strategi bisnis, perusahaan mengacu kepada misi, tujuan, dan perencanaan bisnis yang mendukung dan didukung oleh misi, tujuan, dan perencanaan bisnis perusahaan. Kesesuaian ini menghasilkan integrasi perusahaan di setiap fungsi unit dan personal yang berfokus kepada daya saing perusahaan. Jadi pengelolaan e-bisnis adalah masalah penyelarasan hubungan antara bisnis perusahaan dan infrastruktur e-bisnis yang akan memberikan manfaat berupa peluang dan kemampuan e-bisnis perusahaan. Selanjutnya saya kembalikan dengan moderator. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan tentang apa itu infrastruktur e-bisnis. Nah, di sini kami berharap teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami jelaskan tentang apa itu infrastruktur e-bisnis. Nah, jika ada kesalahan dari penyampaian video, saya sebagai moderator memohon maaf, perwakilan dari kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya karena itu adalah kesalahpahaman di dalam kata-kata itu sendiri. Kemudian akhir kata dari kami ucapkan terima kasih kepada para penonton video ini dan jangan lupa kalian kasih penilaian nih di bawah bagaimana sih pemahaman kalian itu mengenai infrastruktur e-bisnis ini setelah kami menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Salam kebajikan.